Ya, sekarang kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu memasukkan barang ke dalam aplikasi kasir. Oke. Ada dua cara untuk memasukkan barang. Namun hal pertama yang harus diperhatikan adalah semua kontrol yang ada di kasir ini berfungsi jika kursor mouse berada pada bagian ini. Ya. Jadi ketika misalnya seperti ini ya, kursor ada di tempat yang berbeda, maka F5 dan segala macam shortcut itu tidak akan berfungsi ya. Jadi pastikan kursor itu ada di belakang kode barang. Oke, ini saya keluar dulu. Baik, saya lanjutkan. Oke, kursor sudah berkedip di bagian kode barang. Nah, untuk masukkan nama barang itu yang pertama kita dengan mengetikkan kode barcode ya, dan mengetikkan kode barcode langsung, atau kita melakukan scan menggunakan scanner. Nah, contoh. Oke, ini adalah contoh dari barcode Le Mineral yang saya input. Nah, jangan terkejut, yang muncul di sini adalah kode barang, tetapi yang diinput tadi adalah kode barcode. Memang ketika kita mengetikkan suatu kode di sana, di bagian ini, prioritas pertama adalah program akan mencari barang yang kode barcode-nya yang kita ketikkan, misalnya seperti ini. Kalau tidak ketemu, maka dia baru dia akan mencari kode barang, sehingga jika pada satu barang itu ada barcode dan ada kode barang yang kita print sendiri barcode-nya, itu yang manapun bisa digunakan. Oke, seperti itu cara pertama. Cara pertama kita ketik secara manual kode barcode-nya. Cara kedua, kita bisa menggunakan bantuan dari scanner. Jika misalnya scanner tidak mampu membaca barcode yang disebabkan karena kondisi barcode mungkin tidak jelas, ataupun terlalu kecil, ataupun terlipat, ataupun apa gitu, maka kita dapat melakukan dengan cara mengetik secara manual. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita memasukkan barang melalui menu pencarian. Untuk memunculkan menu pencarian atau form pencarian, kita cukup melakukan enter ketika kode barang ini kosong ya. Jadi kita kosongkan, kita enter. Nah, ini adalah form pencarian barang. Nah, bagaimana kalau misalnya ada isi di sini? Satu pun kalaupun walau cuma ada satu karakter ya, kalau kita enter, nah, form pencarian tidak akan muncul, karena jika ada isi dari kode barang ini, kode barang ada isinya, maka program memerintahkan program untuk mencari. Contoh, kalau misalnya saya ketikkan 12 di sana, 12, maka program itu ketika di enter akan mencari barang yang memiliki kode barcode 12 ataupun kode barang 12 ya, sehingga untuk memunculkan form pencarian kita kosongkan dahulu kode barangnya, kemudian kita enter. Nah, ini adalah form pencarian. Di sini kita ada pilihan. Secara default kita mencari menggunakan nama barang, tapi kalau misalnya kita menggunakan kode barcode, kita bisa memilih klik kode barcode-nya atau menekan F3, atau kalau misalnya menggunakan kode barang kita menekan F2. Jika kita menggunakan merek, maka menggunakan F4. Oke, asumsinya kita menggunakan nama barang. Oke, kita akan mencari Aqua 600 ml. Aqua. Oke, maka secara default program akan diperintah untuk mencari barang yang memiliki nama depannya Aqua 600, seperti itu. Oke. Mungkin terlalu banyak kita mengetik Aqua 600, terlalu banyak. Oke, coba kita tes sekarang dengan mengetik aku saja misalnya. Oke,
Nah, jika kita lihat dengan data yang ada, ini cukup bisa digunakan. Jadi kita tidak banyak mengetik, kita hanya mengetik aku saja. Maka daftar barang yang memiliki nama depan Aki, ya, jadi Aqua di situ, Aqua saja yang memiliki nama depan Aki akan muncul. Jadi ini akan mempercepat. Bagaimana kalau misalnya kita mengetik dengan lengkap, misalnya boleh saja misalnya Aqua 330 ml. Nah, jadi program akan mencari dengan tepat, tetapi proses kita melakukan typing teks yang dicari itu kan cukup lama. Apalagi kalau misalnya operator kasir tidak memiliki kemampuan yang cepat untuk mengetik. Oke. Nah, jika sudah kursor masih ada di bagian ini, ya, kita tidak perlu menggunakan mouse, kita hanya menggunakan panah turun ke bawah. Oke, kita pencet sekali panah bawah. Nah, kursor sudah hilang. Kursor sebenarnya sudah ada di baris pertama, ya. Kursor sudah ada di baris pertama. Oke. Misalnya baris pertama yang kita pilih, cukup seperti itu aja, kita enter langsung. Oke, kita adjust dulu. Nah, maka Aqua galon 19 liter sudah masuk ke form kasir. Oke, kita cari lagi. Nah, yang berikutnya kita mencari bisa nggak? Kita mencari berdasarkan teks yang tidak di depan. Misalnya coba kita cari 600 mili gitu ya, 600 mili. Oke, misalnya ini. Oke, tidak ada. Maksudnya kita mencari sebenarnya Le Mineral 600 mili ataupun Aqua 600 mili, bisa nggak kita munculkan seperti itu? Nah, jika kita ingin yang kita cari itu adalah teks yang berada bukan di depan, tapi dimanapun posisinya berada, maka kita bisa menambahkan tanda persen di bagian depan. Ini sesuai dengan petunjuk yang ada di sebelah kanan ini. Oke, kita kasih tanda persen, kemudian kita enter. Nah, maka akan memunculkan nama barang yang memiliki atau yang mengandung karakter 600. Jadi tidak hanya Aqua ataupun Le Mineral, tetapi juga seperti Clark 600 mili, Cleo, camilan dan lainnya yang mengandung kata 600 akan dimunculkan. Oke, kita cari lebih spesifik. Kita tambahkan ml. Oke, maka di sini akan menghasilkan kalau kita lihat ke kanan ya, ini ada 50 barang yang dihasilkan. Baik, kita pilih misalnya cheer gitu. Cheer ya. Jangan lupa untuk memindahkan dari atas, kita menggunakan panah bawah. Kita pilih cheer, kemudian kita enter. Oke, ternyata di data barang ini masih 0 ya. Masih 00 harganya, sehingga muncul konfirmasi tadi. Oke, jika sudah berikutnya kita akan menghapus satu barang yang sudah kita input. Contoh misalnya Aqua galon ini tidak jadi kita beli ya. Nah, di sini ada menu F7 batal item. Jadi kita bisa menghapus Aqua galon itu dengan menekan F7. Namun ingat, kursor harus ada di bagian ini. Oke. Nah, kita panah atas untuk memilih Aqua galon, kemudian kita tekan F7. Oke, Aqua galon sudah terhapus. Oke, berikutnya kita akan menambahkan misalnya kita membeli Le Mineral itu sebanyak 3. Oke, caranya adalah kita bisa melakukan scan atau menginput kembali, menginput kode barangnya kembali ataupun scan kode barcode-nya, sehingga barang tersebut akan ditambahkan satu. Contoh, kita fokus pada Le Mineral ini. Le Mineral memiliki kode 0305003010. Coba kita ketik sekali lagi, coba 0305003010. Kita enter. Oke, maka yang terjadi, Le Mineral akan bertambah 1 ya. Total otomatis juga akan dikalkulasi. Oke.
Kita scan sekali lagi atau kita ketik sekali lagi 0305003010. Kita enter. Oke, maka akan bertambah 1 menjadi 3. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membeli sebanyak 10 ataupun 20? Kan tidak mungkin kita melakukan scanning sebanyak 20 kali. Nah, untuk merubah quantity, kita dapat menggunakan shortcut yang ada di program ini. Oke, di sini tidak terlihat. Yang ada hanya ganti harga, batal item, batal nota, keluar, kemudian fee untuk validasi itu pembayaran tunai. Nah, di paling akhirnya ada tombol Ctrl H untuk munculkan hello. Coba kita tekan Ctrl H. Nah, di sini akan memunculkan beberapa shortcut keyboard yang bisa kita pakai. Coba kita kalau F1 tukar tambah, Shift F1 retur, Shift F2 edit transaksi, F2 bayar kartu, F3 cek kasir, F4 member, F5 ubah harga, F6 diskon nominal, Shift F6 rekap kasir, F7 batal item sudah kita gunakan, F8 batal nota, F9 diskon, kemudian Shift plus F9 juga diskon semua, F10 keluar, F11 copy nota, kemudian nah ini plus ya, kita menggunakan tanda plus untuk mengubah quantity. Oke. Tanda plus itu di keyboard itu ada dua posisi. Yang pertama ada di deretan angka 123 123 45689, kemudian ada tanda minus, kemudian sama dengan, di atas sama dengan itu ada tanda plus. Jika menggunakan itu maka kita harus menekan tombol shift plus. Oke. Atau jika keyboardnya adalah keyboard biasa bukan keyboard laptop, maka di bagian kanan itu memiliki numeric pad, jadi kumpulan angka dan operator ya, ini seperti kalkulator. Nah, di mana ada tombol plus itu yang ukurannya besar biasanya, kita bisa menekan itu plus. Ketika plus kita tekan, otomatis kursor akan lari ke baris barang yang akan kita edit dengan mode edit. Nah, di sini kita bisa menambahkan misalnya 20. Jangan lupa melakukan enter. Nah, otomatis total akan dikalkulasi. Nah, apa yang terjadi jika kita mengetikkan angka yang salah? Misalnya saya mengetikkan angka 2O. Nah, ini 2O bukan 20 ya. Kita enter. Maka format data quantity jual salah. Maka program akan memunculkan message bahwa yang kita input salah dan mengembalikan ke isian sebelumnya. Oke, kita ubah di 10. Oke, kemudian nah jika misalnya suatu saat kita telah melakukan mau mengedit itu, kita klik plus, kemudian kita membatalkan, bagaimana caranya? Maksudnya nggak jadi ngedit gitu. Kita bisa menekan tombol escape, ESC. Tombol ESC itu ada di pojok kiri keyboard, itu yang paling gampang dijangkau sebenarnya. Tombol ESC itu panjangannya adalah escape. Jadi tombol itu yang bisa kita tekan. Maka baris akan terblok lagi biru, kemudian kursor akan berada di kode barang. Atau ya kita enter aja, tidak masalah, kita enter aja satu, kita enter. Nah, maka otomatis juga walaupun sebenarnya program akan melakukan update ya, tetapi kan update-nya kan dengan jumlah yang sama. Oke, itu kalau kita menggunakan edit. Bisa nggak melakukan double klik di sini? Melakukan double klik bisa juga, tapi ada sedikit perbedaan perilaku. Blok baris tidak akan hilang. Kita bisa mengubah sebenarnya 5 misalnya. Oke, bisa seperti itu, namun kesannya repot ya, karena kasir ini dirancang untuk meminimalisir penggunaan mouse ya, supaya cepat. Oke, kita ubah misalnya menjadi 15, dan ini kita ubah menjadi 25. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah langkah untuk mengedit jumlah yang akan kita jual. Oke, apa yang terjadi ketika kita menginput minus, misalnya minus 1, maka otomatis akan muncul pesan quantity tidak boleh lebih dari, harusnya lebih kecil dari 0 ya. Baik. Oke,
Kita coba untuk barang lagi, misalnya kita membeli beng reguler yang ini, misalnya harganya masih 0, kita beli 3, kita beli Indomie goreng misalnya, kita beli 10. Oke, jika sudah, kita dapat melanjutkan aplikasi ini ke mode pembayaran. Nah, untuk mode pembayaran di sini kita menggunakan huruf V ya. Jadi asal muasalnya adalah validasi. Jadi kita menggunakan tombol V. Nah, kemudian akan muncul form konfirmasi untuk pembayaran. Misalnya customer-nya bayar menggunakan uang 80.000, 80. Oke. Kalau misalnya kurang uangnya, kita tekan, maka otomatis uang bayaran kurang. Dan di sini kembali juga masih minus 70 ya, dan merah warnanya. Oke. Nah, kemudian ini kalau sudah kita masukkan 80, maka akan di bawahnya akan muncul informasi kembali Rp 1.875. Oke. Kita jangan menggunakan mouse di sini, cukup enter saja. Oke, cukup enter. Nah, jika ini menggunakan printer kasir, maka otomatis struk akan dicetak. Kemudian data ini, data kasir ini, aplikasi kasirnya akan dikosongkan kembali, siap untuk melakukan transaksi yang baru. Baik, itu adalah proses input, delete, kemudian juga mengubah quantity. Oh iya, satu lagi, jika misalnya kita sudah melakukan input data banyak, ternyata setelah kita input, ya ini kan saya menginput cuma 6, misalnya kita udah input sebanyak 10. Kalau misalnya transaksi ini dibatalkan, kalau yang tadi kan membatalkan satu item, tetapi yang ini adalah membatalkan semuanya, jadi kayak nggak jadi beli. Nah, kita bisa melakukan dengan menekan tombol F7 sampai habis. Ini bisa kita lakukan, atau ada cara yang praktis juga. Aplikasi ini sudah menyiapkan shortcut atau tool untuk itu. Oke, kita dapat menekan tombol F8. F8 ini digunakan untuk membatalkan nota. Jadi kita tekan F8, maka akan muncul konfirmasi apakah transaksi yang ada di layar akan dibatalkan. Oke, jika iya, maka kita pilih yes. Maka semua data barang yang sudah kita masukkan itu akan dihapus. Oke, dihapus di sini adalah istilahnya dihapus dalam temporary, bukan dihapus di data barang yang sesungguhnya. Oke, itu cara untuk menginput, menghapus, membatalkan nota. Tidak jadi, bukan membatalkan ini bukan setelah beli, setelah diproses beli, setelah nyetak baru dibatalkan, bukan begitu. Jadi maksudnya setelah diinput nih ternyata nggak jadi beli, nah, seperti itu. Jadi pembatalan itu terjadi sebelum transaksi ini terjadi. Kemudian juga yang berikutnya tadi yang sudah disampaikan adalah bagaimana untuk mengubah quantity ya, mengubah jumlah jual. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembayaran ya, selain melakukan validasi terhadap transaksi ini. Baiknya selanjutnya kita akan belajar beberapa hal, beberapa feature yang ada di aplikasi ini.